Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan pemain Brazil, tim nasional Brazil di Piala Dunia Qatar. Karena ada 4 pemain dari Manchester United. Sebenarnya gue lebih ingin ngobrolin tentang pemainnya yang bisa berhasil dipanggil untuk skuad Piala Dunia Brazil. Salah satu calon kandidat juara sih menurut gue ya, favorit juga Brazil. Tim yang menurut gue atau negara yang sampai dengan sejauh ini paling banyak memenangkan gelar juara Piala Dunia. Ada Fred, ada Casemiro, ada Anthony, bahkan ada Alex Telles. Nah, eh satu-satu ya. Anthony menurut gua dengan label 100 juta ini tidak jadi jaminan sih sebenarnya Anthony ini akan dipanggil. Karena ada juga talenta-talenta Brazil, utamanya penyerang yang mungkin bisa menjadi pesaing dari Anthony. Karena memang Brazil ini gudangnya talenta sepak bola di dunia menurut gua ya. Jadi sangat sangat ketat sekali persaingannya, dan Anthony yang setelah ditransfer dari Ajax dengan nilai transfer yang sangat tinggi, penampilannya di Manchester United walaupun belum konsisten betul menurut gue ya, tapi secara rata-rata dia bagus. Dia bisa mengisi kekurangan di lini kanan serang Manchester United, dan dia juga punya keunikan di mana posisinya sayap kanan tapi kaki kirinya sangat kuat. Nah, ini menurut gue salah satu karakter unik, kemampuan unik, kualitas unik dari seorang Anthony. Mungkin dia bukan menjadi pilihan utama satu-satunya di sektor penyerangan sayap kanan utamanya dari Brazil karena ada pemain lain juga kan. Tapi menurut gua ini menandakan memang ya dia berhasil memikat pelatih tim nasional Brazil. Casemiro bagaimana? Menurut gua kalau Casemiro lain ya. Casemiro ini memang lebih berpengalaman di tim nasional Brazil ya kan, ketika dia masih di Real Madrid, dan ternyata kemampuannya dia ini sampai dengan sejauh ini tidak menurun. Walaupun dia bermain di klub yang berbeda, di kompetisi yang berbeda, ternyata dia bisa beradaptasi dengan baik. Dan menurut gua ini salah satu kelebihan dari Casemiro yang sudah terbukti. Karena sejauh ini kan selama ini dia hanya bermain di Real Madrid. Bagaimana ketika dia bermain di klub lain? Tidak apa ya? Tidak melulu pemain yang dari klub besar pindah ke Liga Inggris katakanlah, apalagi ke Manchester United ini bisa langsung nyetel. Gua teringat Bastian Schweinsteiger tampil cukup bagus di Bayern Munchen, juga tim nasional Jerman, tapi ketika pindah ke Manchester United ternyata tidak bisa stabil penampilannya, bahkan harus berjuang. Tapi di sisi lain juga ada pengaruh dari Erik ten Hag. Bagaimana perhitungan dari Erik ten Hag ini tepat ya, dengan tidak langsung memberikan menit bermain yang banyak, tapi memberikan kesempatan Casemiro ini untuk beradaptasi dengan klub, dengan rekannya, dengan kompetisi. Dan ketika dianggap sudah siap, maka Casemiro sudah diberikan menit bermain ya, sedikit demi sedikit, dan sekarang menurut gue menjadi elemen vital di lini tengah bagi Manchester United. Fred menurut gue ini juga luar biasa. Ngobrolin tentang Fred selalu gue mulai dari kedatangannya dia dari Shakhtar Donetsk ke Manchester United di zamannya Jose Mourinho, dimana ketika dia datang Jose Mourinho pun juga bingung kok bisa dia yang datang, karena memang pada saat itu sinergi antara manajemen dan manajer Manchester United ya, ini sangat buruk. Jose Mourinho bahkan sampai mengatakan kalau finish Premier League Liga Inggris di peringkat kedua merupakan salah satu prestasi terbaiknya sebagai pelatih ya. Artinya membawa Manchester United finish di posisi kedua. Karena apa? Carut marutnya kondisi klub, manajemen, dressing room, termasuk juga Fred. Sehingga ketika Fred datang, dia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak, bahkan tersisihkan di timnya Jose Mourinho, walaupun dia datang pun juga dengan biaya transfer yang tinggi. Gue lupa sekitar 40 atau 50 juta euro. Yang jelas itu merupakan jumlah yang besar. Tapi setelahnya di zaman Ole Gunnar Solskjaer mulai dia dipoles oleh Ole. Diberikan kesempatan, dinaikkan kepercayaan dirinya, dan dia mampu menunjukkan hal tersebut. Memang banyak komentar kalau Fred ini tidak punya visi bermain. Memang betul. Gua melihat pun juga demikian, tapi bukan berarti dia nol visinya, enggak. Karena beberapa kesempatan ya, beberapa pertandingan dia bisa mendistribusikan bola dengan baik.
dengan terlihat polanya seperti apa ya. Visinya ada sedikit sih menurut gue, tapi bukan sisi terkuat dari Fred. Sekali lagi ada, tapi bukan sisi terkuat. Kerja keras itu menurut gue salah satu faktor kuat dari, atau faktor utama dari Fred. Lalu juga pressing, lalu juga pergerakan yang cair dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ketika di zamannya Ralf Rangnick, dia lebih didorong ke depan dan ternyata lebih bagus lagi. Dia banyak menciptakan gol dan juga assist. Hanya saja sekarang ya di pelatih yang berbeda, ada gaya lagi yang berbeda. Tapi sejauh ini Fred menurut gua menunjukkan betul perkembangan yang bagus, dan ya ternyata dia mampu menembus skuad Seleção Brazil, ya kan. Dan ini menurut gua merupakan prestasi yang luar biasa bagi Fred. Sekali lagi kalau melihat perjalanannya di Manchester United. Alex Telles ini menurut gua kejutan, bek kiri yang ketika di Porto sebagai kapten FC Porto bermain cukup bagus ya, bahkan menjadi andalan. Tapi ketika pindah ke Manchester United ternyata mengalami kesulitan di sana untuk memenangkan posisi bek kiri utama. Sempat diberikan kesempatan di zamannya Ralf Rangnick, tapi ternyata tidak memukau. Bahkan di tangan Erik ten Hag di pre-season lebih banyak dimainkan sebagai bek tengah, dan akhirnya memang dilepas dengan status pinjaman ke Sevilla. Di Sevilla nampaknya dia lebih enjoy, lebih cocok dengan gaya permainan Sevilla ya, dengan kualitasnya dia, sehingga ya dia mampu menembus tim nasional Brazil. Tapi untuk Alex Telles, bagaimana masa depannya di Manchester United? Walaupun dia berhasil menembus tim nasional Brazil, menurut gua sih berat. Luke Shaw tambah bagus menurut gua ya, atau ya katakanlah bagus. Tyrell Malacia selalu mengintip peluang tersebut, dan ketika diberikan kepercayaan oleh Erik ten Hag bisa bermain juga dengan bagus. Sehingga dengan adanya dua bek kiri Manchester United saat ini, yang ketiga ini Alex Telles nampak sebagai faktor berlebih, sehingga ya mungkin ini bagus bagi Alex Telles untuk meningkatkan valuasinya dia, sehingga ketika nanti dia akan dijual oleh Manchester United, klub yang berminat untuk mendatangkan Alex Telles dari Manchester United, artinya membayar transfer, gaji dan lain-lain, ini tetap ada. Tapi menurut gue sih dari 4 pemain ini ya 3 pemain memang akan di Manchester United, hanya Alex Telles saja sini yang mungkin akan tetap sulit ya untuk mendapatkan posisi utamanya bek kiri. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang tim nasional Brazil terkait dengan 4 pemain Manchester United yang berhasil berangkat ke Qatar memperkuat tim nasional Seleção Brazil. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.